Kalau dari sistem koordinat benda kerja, eh, ini kan penjelasannya itu benda kerja memiliki titik acuan yang direncanakan oleh pembuat program sehingga dapat diubah. Dapat diubah tuh eh, tergantung apanya sih? Ada yang bisa jawab? Mau coba jawab, Bang? Boleh, Rehan. Nama Raihan, NRP 2012-2019, nomor 7. Saya pertanyaannya, kenapa bisa dirubah ya, Bang? Dapat Koordinatnya. diubah tergantung apa gitu? Gimana, Bang? Ya itu kan sehingga dapat diubah. Nah, diubah tuh apanya sih? Di titik acuannya, Bang, 0,0-nya. Ini kan kalau kalau misalkan yang koordinat mesin itu 0,0-nya udah fix di situ gitu, Bang. Nah, kalau misalkan yang koordinat benda kerja, kita tuh bisa ngerubah, misalkan udah bikin satu ini, bikin satu garis sebelumnya. Nah, si titik akhir garis itu sama kita tuh bisa dijadiin titik acuan baru gitu, Bang. Jadi 0,0 baru kayak gitu, Bang. Kayaknya salah ngejelasin Rehan. Kayaknya belum mandi jadi aja ngefek. Kalau yang Rehan jelasin, ya kalau yang Rehan jelasin tuh lebih ke sistem koordinat mesin, acuan-acuan gitu kan. Ya, ya. Uh, Kalau dari sistem koordinat benda kerja itu apa sih yang bisa diubah? Nah, yang bisa diubah tuh tergantung dimensi benda kerjanya. Itu doang sih. Kalau dari benda kerja kan udah jelas gitu sistem koordinat benda kerja, bukan sistem koordinat mesin. Yang tadi Rehan jelasin tuh koordinat mesin, bukan benda kerja gitu. Gimana Rehan ngerti? Ngeri-ngeri, Bang. Salah, Bang. Nggak apa-apa, udah belum mandi. Yang lain udah pada mandi belum? Bisa kayak Rehan. Udah, Bang. Oh, Sabah. Tapi Hamzah juga kayak belum kelihatan mandi tuh. Enggak, Bang. Ini cuman karena gelap aja, Bang. Jadi kelihatan hinyai. Harusnya kalau gelap nggak kelihatan hinya ya. Udah lanjut ya. Udah pada ngerti sistem koordinat? Bang, mau nanya, Bang. Oke, gimana NRP Hamzah? 12 2019-020. Eh, tadi kan yang sistem koordinat mesin itu dia sebenarnya bisa diubah ya, Bang ya. Dengan Ya, cara memodifikasi. Tapi bukan dengan si operator yang megang mesinnya gitu kan ya, Bang ya. Berarti ya. dia itu dikembalikan ke industrinya buat dimodifikasi gitu, Bang. Atau emang ada itunya, ada bengkel kayak gitunya gitu, bengkel modifnya gitu. Bengkel modif. Ya, ya kalau contohnya gitu di misalkan di kendaraan kayak gitu gitu, Bang. Ya, jadi ya lebih ke industrinya lagi atau si pembuat mesinnya gitu. Jadi kalau pembuat program CNC itu ya kayak kita gitu. Cuman bikin programnya aja atau listingnya aja. Kalau soal mesinnya mah lebih paham ke si pembuat mesinnya, bukan sama kita kayak gitu. Jadi dari si pembuat mesin menginformasikan ke si pembuat program kalau mesin ini tuh gini 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 speknya kayak gitu. Gimana Hamzah? Kejawab? Kejawab, Bang. Oke. Mau lanjut atau ada yang mau nanya lagi? Lanjut, Bang. Oke. Lehan udah praktikum langsung mandi ya. Siap, Bang. Kalau siapa nih yang mau jelasin? Dua-duanya ya. Bang mau coba jelasin, Bang. Boleh ya, Sa. Nama Yosa Putra, NRP 12 2018 097. Nah, Drilling bukan boring. jadi gimana Rehan? Ini yakin 2400?
Ya bang, 2400 bang. Oh ini sama lah ya kayak ini 200. Ini tuh untuk menentukan si titik aman pahat. Kenapa harus ditentukan sih? Soalnya ya safety gitu. Mau dari si jaraknya, itu jarak antar si benda kerja, mau kalian benda kerjanya ukurannya berbeda-beda, intinya kalian harus ngitung pakai ini dulu supaya pemakanan awal tuh atau penempatan si pahat aman gitu, tidak bertumbukan. Titik aman pahat itu intinya untuk safety, untuk mengetahui juga di mana sih pahat awal mula akan memakan si benda kerja gitu. Oke, dari situ udah tahu lah ya hasilnya gimana. Ceritanya ini benda kerja ya, raw material. Ini pahat. Nah, dari situ, kenapa sih dikali 2? Karena ada 2 bidang, yang dimana kita memakan bidang ini, otomatis bidang ini pun akan kemakan. Seperti itu. Kenapa dikali 2? Maka apabila bidang ini dimakan, bidang yang lainnya pun akan kemakan. Ini kan ada 2 bidang nih. Karena bentuk si benda kerjanya silinder kan. Itu. Gimana Rehan? Ya kan tadi gitu bang. Ya, kan coba gimana Rehan, versi Rehan. Ya kali 2 kan. Nah, Hmm, jadi kalau sama lingkaran teh kayak dibagi 2 gitu. Kan karena muter tuh ada titik tengahnya juga, titik tengahnya kan di tengah-tengah lingkaran. Nah, jadi kalau memakan yang sebelah ini teh, yang sebelah sana, sebelah seberangnya juga pasti kemakan gitu. Oke, gimana yang sama Rehan jelasin, pada ngerti nggak yang lain? Tuh, Rehan nggak pada jawab, nggak ngerti Rehan. Udah bang, nanti mandi dulu bang lah. Gimana pada ngerti? Seriusan ini masuk. Bisa belum ngerti? Ngerti bang. Oke. Mengerti bang? Kasihan ya itu si Rehan bisa mandi. Oke lah, lanjut ya. Setting 0. Bentar saya ke WC dulu ya. Ya bang. Ya bang.
Oke, lanjut sok. Siapa yang mau setting 0? Yang mau minum sok minum. Bisa nggak fokus kayak Rehan. Mau mandi kumaha bang? Ulah mandi mah lama ting. Buru bubar. Oh, siapa we bebas. Gak apa-apa, berani aja dulu. Walaupun salah, sama orang dilurusin gitu. Atau kurang tepat pun. Wajar kalian juga baru pertama ini kan. Jadi lebih banyak sama orang dikasih materinya gitu. Sekarang mah berani mencoba aja dulu nggak apa-apa. Walaupun capruk kayak Rehan gitu. Tapi ada benernya lah. Oh, siapa? Nah bang, saya bang izin Ya, boleh. jawab. NRP 12 2019-020 Hamzah Ibnu Khair. Buat yang sumbu X, gerakan pahat searah sumbu X secara manual di luar benda kerja. Jadi ya ngegerakin si pahatnya secara gerak di arah sumbu X pokoknya di luar benda kerja. Terus jangan sampai terjadi proses pemotongan. Gerakan pahat searah sumbu X sampai menyentuh benda kerja tanpa terjadi proses pemakanan. Terus dinolkan harga sumbu X-nya dengan menekan tombol delete. Tombol del dari si mesin TU-nya. Itu Iya, berarti bener. kan Delete. dia kan udah digerakin si ininya teh si Ininya teh pahatnya apa? teh pahatnya teh. Jadi kan dia berubah koordinat tadinya tuh. Nah, setelah fix kita secara manual diubah searah di arah sumbu X-nya udah benar. Di situ kita dinolkan dengan menekan tombol del. Nah, itu yang buat sumbu X gitu. Nah, buat yang sumbu Z, sentuhkan pahat pada benda kerja dengan cara menggerakkan sumbu Z secara manual. Pada kedudukan tersebut tekan tombol del. Sama juga buat ngenolkan gitu. Buat buat ngacuin gitu si koordinat. Oke. Ya, intinya kalau Jadi, yang X gimana Hamzah masih lanjut? udah sih, udah. Menurut Hamzah, ini benda kerjanya berputar nggak saat setting 0? Kayaknya sih berputar kalau menurut saya, soalnya di sini kan dijelaskan menyentuh tapi tidak boleh sampai terjadi pemakanan gitu. Jadi Oke, menurut benar. saya lagi berputar gitu. Jadi mau sumbu Z ataupun X ya, ini tuh hanya menyayat dikit gitu. Udah menyayat dikit, langsung di del. Tuh kan Rehan nguap. Ya bang. Ya, udah gitu. Udah di del. Kan 0 tuh. Udah 0. Masukin jarak aman pahat tadi di mode CNC. Udah gitu. Udah langsung proses. Tapi gak bisa langsung pemakanan. Kita mending plotter aja dulu. Sebelum setting 0 tuh harusnya plotter. Biar tahu pergerakan pemakanannya itu kemana aja sih sesuai listingan kita nggak. Kayak gitu. Jadi ini hanya menyayat dikit. Dan si benda kerjanya berputar gitu. Oke, paham untuk setting 0 benda kerja? Mau nanya dikit bang, boleh? Kagok dikit mah tuh.
kan? Ya udah, nanya Bang. Iya, so. Ya 12/1907. Kan tadi si benda kerjanya itu berputar ya Bang. Iya. Nah, si putarannya tuh kencang atau pelan gitu. Kan apa? Nyayat tapi gak boleh terjadi pemakanan. Hmm. Kan kalau cepat tuh berarti bisa kemakan gitu Bang. Lebih ke pelan sih kalau benda kerja berputar tuh. Bisa diatur kok. Jadi mau cepet juga bisa. Cuman dilihat dulu dari si material benda kerja dan sifat tersebut. Gitu, Rehan. Makasih Bang. Oke. Udah pada ngerti setting nol benda kerja? Makasih Bang. Kalau udah pada ngerti mau lanjut. Ngerti Bang. Oke. Nih, siapa yang mau jelasin G-code dan M-code? Ini tuh sebenarnya banyak ya. Cuman yang dipakai G-code dan M-code-nya ini aja gitu. Oh, siapa yang mau jelasin? Oh, biar cepet beres. Pokoknya jangan Rehan lah, capruk Rehan mah. Siap Bang. Bang mau coba jawab Bang. Boleh, Sa. Nama Yosa Putra, NRP 12/2018-097. Jadi untuk G code sama M code ini kurang lebih buat G code-nya ini buat mengatur penempatan si pahat, dan untuk M code-nya itu kurang lebih untuk mengatur putaran spindle-nya Bang. Terus? Udah Bang, cukup saya segitu. Ya, hampir tepat sih. Tepat lah pokoknya itu mah. Cuman belum rinci. Jadi G itu apa sih? G itu tuh geometrik. Nah, kalau M itu mesin. Jadi kalau G itu lebih ke pergerakannya. Kalau M itu lebih ke mesinnya. Kayak mau matiin programnya. Terus sumbu utama berhenti itu M05. Sama harusnya ada M06 ini tuh cuman nggak kemasukin. M06 itu untuk nyeting pergantian pahat. Tadi itu mah lebih sering dipakainya di ini di fresh tuh pergantian pahatnya. Kan tiap pahat beda-beda tuh diameternya. Nah, diganti di situnya. Sumbu utama berhenti secara jam-jam. Yang tadi saya jelasin. Saya nanya siapa sih? Yang nanya teh Rais ya? Yang awal mula tuh incremental kan? Nah, ini kenapa kalau pakai G92 bisa absolut terus? Karena udah jelas itu ada penetapan yang dimana tadinya incremental bisa absolut dan itu absolut terus sampai akhir. Kalau mau di random bisa G91 atau G90 gitu. Ini mah nyambung ke listing nanti biar lebih taunya G00 itu pas kapan sih makanya, G01 kapan makanya, G02 kapan makanya. Oke, paham dari sini? Ada
Mau ditanyain nggak dari G-code dan M-code? Cukup bang. Cukup-cukup aja Rehan mau mandi ya. Astagfirullahaladzim. Ada praktikum lagi nggak kalian siang? Enggak bang. Pagi doang. Lanjut ya. Nih, tombol-tombol siapa yang mau? Atau mau sama saya jelasin aja? Biar cepat. Fahmi katanya mau bang. Wah, nunjuk-nunjuk Rehan. Oh, coba Famil. Ya Bang, saya mencoba Bang. Ya, so. Nama Fahmi Muhammad Nur, NRP 12 2019 070. Tombol-tombol H atau C, tombol tombol pengalihan mode CNC dan manual. Start, tombol yang digunakan saat program CNC akan running. 0 sampai 9 memasukkan kombinasi angka dan address G atau X atau Z, F, H, dan INP adalah tombol input atau return pada komputer. Del untuk menghapus, ref untuk kembali ke baris sebelumnya, FVD untuk melompat ke baris berikutnya, garis memasukkan ke harga minus, M untuk memasukkan kode M atau jika M diaktifkan pada blok N00 maka akan menjadi uji matematik. INP dan FVD berhenti saat program sedang berjalan. Jika diaktifkan kembali, maka program akan dilanjutkan pada langkah berikutnya. INP plus ref berguna untuk menggagalkan program. Bila diaktifkan kembali, maka akan dimulai dari awal. Del plus INP untuk menghapus program. Situ apa? Garis goyang. Oh, bukan garis goyang, itu ntar goyang. Garis apa tuh, Tahingga Bang? itu tuh. Tahingga. Oh, tahingga plus INP. Penyisipan satu blok. Tahingga plus del menghapus satu blok. Cukup, Bang. Oke. Di situ kan ada M tuh. Untuk memasukkan kode M, atau jika M diaktifkan pada blok N00, maka akan menjadi uji matematik. Otomatis kan dari M itu satu tombol, dua fungsi. Gimana tuh cara ngaturnya kalau pengen masukin kode M atau mengaktifkan pada blok N00 untuk uji matematik lah. Ada yang tahu caranya? Si Rehan ketawa-ketawa lagi. Kan tahu nggak? Ingat garis goyang bang. Kalau nggak tahu sama orang jelasin nih. Sok bang. Nah, jadi untuk memasukkan kode M, ya udah gitu. Cuman hanya menekan M aja gitu. Nah, kalau misalkan mau uji matematik, si M-nya itu lama ditekannya dari N00 sampai akhir. Sampai N00 berapa yang terakhir gitu. Jangan sampai dilepas. Terus diulang dari awal lagi uji matematiknya. Kayak gitu. Kalian nggak langsung ke mesin sih, jadi aja. Nah, di sini ada H per C. Tahu nggak apa?
upper C itu human or computer. Yang dimana tuh kan pengalihan mode CNC dan manual. Kalau humannya manual. Jadi ngegerakin si pahat tersebut tuh untuk sentinel harus H dulu, human. Kayak yang tadi menyayat sentinelnya. Udah paham mungkin segini? Tombol-tombol? Bisa ada yang mau nanyain? Kalau nggak ada mau lanjut nih. Lanjut Bang. Oke, sekarang ke listing ya. Bentar. Jangan ke listing dulu deh. Kita lihat video ya. Masih pada ngantuk teori terus. Lagi si Rehan. Ada Naon, Dang Bang? lihat nih. Oke, bentar. Ini kelihatan nggak videonya? Ada, Bang. Ada Bang. Oke. Ada Bang. Ini tuh diuji pakai plotter ya, biar tahu si pergerakannya tuh kemana aja sih pemakanannya. Ini mau saya gerak nggak? Gerak, Bang. Nah, ini tuh pemakanannya segini nih, yang kena tinta. Mau diulang atau mau video selanjutnya? Lanjutnya boleh, Bang. Tunggu. Oke. Lihat. Nah, setelah diuji plotter, langsung aja ke pemakanan gitu. Kalau udah benar si pergerakan pahatnya yang kita inginkan atau yang udah di listing. Nah, kalau ini tuh pakai kode G84, pembubutan memanjang. Rehan so fokus gitu Rehan. Kita ngeliat, Bang, ngagulung. Apa itu teh yang ngegulungnya? Gerak, Gerak Bang. Bang. Tumben tercaplok ya. Ini emang nggak ada suaranya ya.
Nah, ini finishing nih. Oke. Udah? Bang mau nanya bang, Ya, boleh. kayak tadi tuh ada gram gulung ya, Mhm. sama kita nggak diberhentiin dulu terus dibersihin gitu bang? Nah, kalau diberhentiin tuh eh, kita harus setting nol lagi kayak gitu-gitu ribetnya si ENS itu. Nah, sebenarnya itu kalau gramnya kan paling belakang tuh gak bakal kena gitu. Lihat aja nih dari gambarnya. Ya, itu paling belakang banget sebenarnya. Makanya cuma segini. Sedangkan gramnya di belakang, di spindle-nya lah. Aman dah ini sebenarnya. Jadi kalau semisal juga gak kena apa-apa adanya bang? Ya kenapa? Oke, paham? Kalau kalian paham dengan tombol-tombol yang tadi dijelasin atau dibaca lah ya. Kayaknya tadi yang nanya siapa? Hamzah? Yang tadi nanya siapa? Rehan. Oh, Rehan. Nanya apa? Yang tadi kena gramnya aman gak bang? Kayak gitu kan. Oh ya, Nah, itu tuh kalau kalian paham tombol-tombol mah pasti nggak bakal nanya yang tadi saya jelasin pertama mah salah. Karena sebenarnya bisa di pause terus dilanjut lagi. Ada tombol-tombolnya. Biar bisa ngambil si gram tersebut. Tapi ini mah masih bisa lah, masih aman gram segini. Kalau emang bener-bener banyak banget, baru kita bisa nge-pause dulu, baru lanjut. Kayak gitu. Gak usah setting nol lagi. Oke, paham? sama. Nah, sekarang ke listing ya. Bang, saya izin ke air dulu, Bang. Ya, boleh enggak? Dan kamu ketawa-ketawa pakai celana enggak, Ham? Makanya tuh bang, kira aku Mana coba lihat atasnya kemeja bawahnya apa? celana Iya, coba lihat berdiri dulu. boxer bang. Aduh, boxer. Yang lain juga sama pakai boxer. Celana bang, dia mah katun bang. Celana bang. Pakai ikat pinggang enggak? Tidak bang. Aduh, aduh. Nah, ini kelihatan nggak ada tulisan listing program TU2A. Bang, Nah, ini Kelihatan, gambar Bang. benda kerjanya. Lanjut lah ya. Dan sumbu. Ini sumbu apa? mana Yang ke atas. Sumbu apa nih? sumbu X Asli sumbu X. asli
Hamzah, ini sumbu apa, Zah? Z atau X yang ke atas? Ini tuh dari pandangan mana, Bang? Dari kalau ya dari gambar ini pandangan mana, Bang? Pandangan atas. Ya. Oh, pandangan atas. Berarti ya sumbu X. X apa? Min plus. Min. Ini berarti ini yang plus lah ya. Nah, kalau salah di minus ya. Kan tadi udah tuh sistem persumbuhan. Ini apa? Otomatis Z lah ya. Z. Yang minus yang mana? Yang kiri, Bang. Yang minusnya. Ya. Oke. Ini ya udah jelas gitu dari si sistem persumbuhannya. Yang dimana kalau ke atas min X, kalau ke bawah X, kalau ke kiri min X, min Z, dan ke kanan Z. Ini ada G92, 2400, 200. Ini tuh G ya. Cuman kayak gini-gini tuh. Kalau mau masukin M, ya udah masukin M gitu. Berarti ini M, bukan G. Ini kan masukin jarak aman pahat kan? G92. Nah, lanjut nih. 00 2000 0. Tadi penjelasannya apa 00? G00. Oh, gak apa-apa sambil buka modul aja untuk si G-code dan M-code-nya. Pemotongan secara cepat, Bang. Apa? Pemotongan secara cepat. Ya gerak secara cepat. Bukan ada pemotongan itu. Itu cuman pergerakan. Pergerakan apa coba? Pokoknya G00 itu pergerakan tanpa pemakanan lah ya. Yang dimana kalau G00 itu untuk memindah-mindahkan si pahat. Memulai pemakanannya dari mana. Terus mau membuat kontur di mana. Jadi hanya memindahkan si pahatnya aja. Tidak diperuntukkan untuk pemakanan. Kenapa sih? Karena ini kan ada F nih. F itu feeding. Feeding itu untuk kecepatan pemakanan. Jadi kecepatan si G00 itu nggak bisa diatur. Jadi tidak diperuntukkan untuk pemakanan. Karena nggak safety untuk si pahat. Ntar si pahatnya bisa patah atau aus, cepat aus. Nih, H itu untuk apa sih? H itu untuk tiap per makannya 2525. Kenapa 2525? Lihat nih dari X tiap kotaknya itu 50 ya. Z ke sini 25. Nih kalau G84 apa sok baca fungsinya apa? Pembubutan memanjang. Nah, pembubutan memanjang. Oke. Pembubutan memanjang tuh makannya, lihat nih, 1900. 1900 tuh di mana ya? Di sini nih. Si X-nya. Terus Z 5000 sampai sini. Ini tuh acuan si benda kerjanya dari si ukurannya. Kenapa ini
bisa segini gitu. Sampai 20. Ini satu kotaknya. Kelihatan nggak sih kotak-kotaknya? Kecil pisan bang. Jelas bang. Udah jelas? Jelas. Oke. Tiap kotak X 50 ya. Ke atas, ke bawah 50. Ke samping kiri dan ke kanan yang ini nih. 25. Oh, coba Rehan dulu dah. Ini nomor 4. G00. X-nya 2000. Z-nya 0 di mana? Pokoknya tiap kotak ini nih. Tiap kotak ini 50. Ini 0, 50, 100, 150, ini 200. Ini 200 ya yang dua ini tuh. Kan skala mesinnya 100 tuh. Ya bang. Nah, ini 400, ini 600, ini 800. Pokoknya tiap kotak yang X ini tuh 50. Kalau Z 25. Oke, ini dari 0 ke 1 aja. Berapa? Hitung aja kotaknya 25, 25. 10 kotak bang. Hah? Dari 0 ke 1. Ya 0 ke 1, 10 kotak. Berarti berapa? 250. Ya, benar. Tinggal yang X-nya bang 2000. Ya, so. X-nya 2000, Z-nya 0. Berarti di mana tuh? X-nya 2000 berarti di Bisa noted nggak? 10. Bisa noted nggak kamu? Oke, so. Dari bang. Titikin aja. Nah, gimana ini bang? Gimana ayo? Bentar. Makanya mandi biar fokus tuh Hamzah. Angga kan bisa tadi make. Ini gak ada garisnya bang. Gak ada buat ininya. Free Yakin? option di atas. Oh di sini bang. Ya, di mana? Lebih tinggi. Dititikin dong. Bisa dititikin enggak? Gimana gini bang? Jangan di close. Apa sih yang buat nulis-nulisnya gak ada? Coba saya minjem dulu si setting remote controlnya. Nah bang. Nih. Jadi 2000, X-nya 2000, Z-nya 0. Otomatis di sini kan, ini 2000 nih. Ini 2000, Z-nya 0, berarti di sini kan. Bener nggak Rehan? Ya bang. Kayak gitu. Terus nomor 8 deh. 01, 1000, 150, min 500. Oh, siapa tuh yang bisa notet aja? Yang nomor 5 bang sekarang bang. Nomor 8. Oh, nomor 8 di mana? 01.
Siapa yang bisa notet? Hamzah bisa kan tuh? Boleh bang, saya bang. Oh, nomor 8. Tapi belum request bang, request dulu bang. Iya. Oh, udah tuh. Oh, gerakin mouse bisa. Nah, salah dong Ini. nyetingnya berarti yang kanan. Ih, Sok aja nggak apa-apa. mana tadi teh tombol pensilnya mana? Keren tuh. Udahlah. Ini teh kan apa? Oh, pakai mouse aja, we, nggak apa-apa. Tentunya. 1000. X-nya 1000. Berarti plus 1000 ya di sini, plus 1000. Iya. Buat Z-nya minus 500. Ini kan kalau 1 tadi 250. Minusnya 500. Berarti ke sini. 2 Ya. di angka 2. Nah, berarti dari angka 10 ditarik, disamain ke angka 2. Di mana nih pastinya? Aduh. Di sini berarti Duh, lewat satu kotak. Nah, ini nih. Berarti sampai sini nih. Oke, benar. Nah, bang. Saya minjem lagi ya remote controlnya. Ya, bang. Jadi, dari ini nih. Jadi Hamzah udah benar. Ngerti lah ya. Rehan juga ngerti kan tadi penempatannya di mana gitu. Oke bang. Nah, ini kenapa sih 00, 01, 01? Jadi pemakanan bubut tuh kayak gini. Pemakanan bubut. Ini nih, misalkan ini 01. 01 nih. 01 ya. 00, 00. 01 nih. Ini 00, ini 01. Ini tuh nusuk. Nusuk. Ini 01 lagi ke sini. Ini pemakanan. Ini 00 lagi pindah ke sini. Nusuk lagi. Makan lagi. Ini 00 lagi, pindah lagi. Jadi si 00 tuh hanya diperuntukkan perpindahan part aja gitu. Tanpa ada pemakanan. Ini 01, nusuk lagi. Jadi jangan langsung makan. Kita harus nusuk dulu. Baru makan lagi. Pindah lagi 00. Gitu aja seterusnya kalau bubut. Pemakanannya bagusnya kayak gitu. Ini kan ada tuh. 00, 01, 01. Kayak gitu. Gimana? Ada yang masih belum paham? Mau nanya bang? Boleh. Berarti si 00 tuh pokoknya si pahatnya nggak kena ke benda kerjanya gitu ya? Iya. Soalnya nggak safety gitu. G00 itu si VD-nya nggak bisa diatur. Si kecepatan pemakanannya. Kalau ini lihat tuh, G01. Ada kecepatan pemakanannya 50. Sama halnya G84 juga. Tuh. Paham bang. Makasih bang. Nanti sama orang ini di-share untuk 3.2 tuh yang listing bukan? 3.2 listing ya? Di laporan kalian. Iya bang, kalau nggak salah. Ya. Yang bikin siapa tuh? Saya bang. Nanti masukin aja di 3.2 yang listing lah ya. Masukin ini. Yang kalian tuh salah 3.2 sama 3.3. 3.3 tuh proses pengerjaan kan? Ya.
Nanti juga yang 3.2 dan 3.3 sama saya dikasih. Perwakilannya siapa? Perwakilan apa, Bang? Enggak aja, enggak. Nanti yang mau ngechat saya lah, yang chatan sama saya buat soal laporan. Ya, boleh, Bang. Oke. Nanti sama saya di share lah yang ini ya untuk bab 3. Tapi udah pada paham belum? Anggap paham nggak, Kak? Soalnya ntar kalian disuruh bikin tugas ini, listing di lampiran. Paham sih, Bang, yang ininya mah. Yang penempatan-penempatan sama prosesnya. Kalian terserah nih mau bikin di AutoCAD atau enggak kalau susah di AutoCAD nih ya untuk si kotak-kotak ininya ya udah di millimeter block aja. Cuman di fotonya ntar harus jelas. Terserah kalian bentuknya mau kayak gimana. Listingan pun gimana bentuk benda kerja kalian. Bang mau nanya kalau pakai Excel boleh nggak Bang? Kalau pakai apa? Pakai Excel buat Boleh. listing. Terserah sok asal skalanya bener gitu. Oke, Pokoknya sih ukuran benda kerjanya sama kayak ini aja ya, biar kalian nggak pusing. Ikutin aja ini. Kalau misalkan ada yang kalian nggak paham, boleh PC orang di WA. Coba deh, siapa nih? Enggak dulu dah. Nomor 11 di mana enggak? Oh, remote controlnya. Nomor 11, X-nya 950, Z-nya min 325. Ketemu enggak? Di mana? Halo, tadi nggak ada aneh, Bang. Enggak ada Suaranya. suara enggak? Ya. Oh, ini ulangi lagi ya tuh. Ini kan nomor 11 ya, Bang. 950. Berarti di Mouse-nya sini enggak gerak, enggak? apa? Mouse-nya enggak gerak. Nah, 950 di sini. Terus 325 13 ditarik sini, Bang. ya benar di situ. Untuk penempatan mah udah pada paham lah ya. Yosa, Fahmi, paham? Paham, Bang? Paham, Bang. Kalau nggak paham, tanya dulu ke teman kalian yang paham. Kalau masih ada yang kurang paham, tanya orang lagi aja ya. Jadi listing mah gimana benda kerja kalian intinya. Mau pakai apa dulu gitu. Mau 00 dulu atau 01 atau G84 langsung. Serah kalian gimana benda kerja kalian. Intinya mah ukurannya samain lah ya. Dari listing mah segitu sih. Sekarang mau lanjut ke laporan, mau ngerevisi. Gimana udah paham listing?
Bang. Ngomong. Bang. Rehan udah praktikum langsung mandi ya, ingat. Siap. Oke, saya stop share dulu. Laporan kalian gimana? Nah. Oke. Nih. Listing program. Ini salah ya. Listing program tuh nanti yang saya kasih yang tadi dijelasin, yang ada gambar dan listingnya. Oke. Kita tinggal masukin aja lah, tinggal kopas. Oke. Rapi laporannya. Cuma tadi ada space yang agak jauh. Terus ini proses pengerjaan. Ntar sama orang juga dikasih. Tinggal kalian dikasih penjelasan. Di situ udah ada keterangan. Tinggal penjelasannya sama kalian diperpanjang gitu. Ada. Ntar saya share ya. Ntar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini untuk 3.3 yang dimana ini kan udah ada nih keterangan gambar. Ntar sama kalian diperjelas aja, bukan di keterangannya. Kayak misalkan nomor 1 proses pengerjaannya ini. Yang kedua proses pengerjaan ya kan stabilizer ini. Jadi ini hanya keterangan aja, penjelasannya ntar kalian jelasin, oke? Bang. Iya bang. Rehan bantuin laporan. Oke. Terus ini ada contoh yang nah di sini nih atau pengantar nggak usah. Nih kalian si footer headernya pakai kayak gini ya. Nggak kelihatan, Bang. Nggak ada Bang, nggak muncul Bang. Nggak muncul? Nggak. Enggak, Bang. Belum bisa. Sekarang ada. Ada, Bang. Oke, ini footer headernya kayak gini ya ntar. Bebas kalian mau bikin sendiri atau minta ke kelompok lain, nggak apa-apa. Minta ke kelompok lain footer header mah, asal jangan isinya. Kalau ketahuan Rehan langsung nggak lulus ya. Ini footer header kayak gini. Kelompok 1, kalian tekan? Ya, Bang. Kelompok 1. Footer headernya kayak gini nih. Karena kalian nggak praktikum langsung di lab, ya kita yang nyari gambarnya gitu untuk 3.3. Harusnya kalian sendiri yang moto. Nih, listing program kayak gini penempatannya ya. Nanti orang kasih yang JPG. Nanti sama kalian ke Excelin ya. Biar rapi kayak gini. Enggak juga nggak apa-apa. Cuman ya nilainya kurang maksimal karena kerapihan juga dinilai gitu di laporan. Kan rapi tuh pakai Excel. Nah ini nanti kalau udah seharusnya ini tuh kurang gambar nih. Terus masukin gambarnya dulu, baru listingnya. Ini kan listing aja nih. Kita masukin gambar dulu.
baru listing. Nah, di sini ada proses pengerjaan. Nih, kayak gini contohnya. Mau di screenshot sok, biar ada contoh. Oke. Terus kayak gini itu. Nih, ini tuh revolver namanya, yang ini. 3 pahat luar, 3 pahat dalam. Nah, ini contoh masukin si listingnya. Tuh kan lihat 00, nggak ada kan feedingnya. Emang biar nggak ada terjadi pemakanan gitu. Dan emang nggak bisa diatur kalau G00 tuh F-nya. Cuma 01 dan G84. Oke, kayak gitu lah. Terus analisa kesimpulan, mau berapa sok sanggupnya? Analisa 2, kesimpulan 2 per tiap orang. Gimana? Boleh Bang. Oke, boleh. Udah analisa kesimpulan kayak gitu. Terus itu ntar yang tugas listing masuknya ke lampiran ya. Terus itu kan ada, kalian dikasih cover kan tugas listing. Ada nggak? Coba. Ada. Pokoknya ntar kalian pakai cover yang tugas listing dulu, terus bawahnya gambar, terus bawahnya lagi listing. Itu baru satu orang. Orang selanjutnya kayak gitu juga sampai 6 kali kan, kayak gitu. Itu adanya di lampiran disimpannya. Udah sih segitu. Laporannya lumayan tapi cuman ini belum dinilai ya, baru di yang kalian tuh baru di revisi lah. Yang kayak tadi 3.2, 3.3. Oke. Paham nggak tentang laporan? Paham Bang. Jadi teh tugasnya teh jadi gimana Bang? Ya, jadi tugasnya itu cuman bikin gambar sama listing yang tadi orang liatin. Tapi kalian bikin sendiri. Listingnya bikin sendiri Bang? Iya, listing juga bikin sendiri. Soalnya kan benda kerjanya beda-beda masing-masing. Oh, tiap orang benda kerjanya dikasih tapi gitu. Oh enggak, benda kerja mah itu untuk yang bab 3 aja sama yang listingnya untuk di bab 3. Sekalian itu acuan contoh buat kalian lah kalau bikin. Ntar kalau di tugas listing mah beda-beda, benda kerjanya beda, otomatis listingnya pun beda gitu. Tiap orang satu, Bebas benda kerjanya gitu Bang. bebas, tapi ukurannya samain sama yang Dicontoh. orang kasih. Ntar. Paham enggak? Ya Bang. Gimana, Ngegambarnya manual itu Bang? Apa boleh pakai AutoCAD? AutoCAD sih bagusnya mah. Oke. Kalau ada yang bisa, bagus. Ntar kasihin ke teman-temannya filenya.
Bang, ya ukuran samain teh si skalanya bang. Skala dan benda kerjanya. Oh, Otomatis gitu, kalau misalkan benda kerjanya lebih besar, skalanya juga pasti ganti kan. bentuknya mah beda-beda tapi ukurannya Ya, usahakan sama gitu. ukurannya mah sama, cuman si bentuknya aja gitu. Rehan jangan bentuk yang aneh-aneh ya, soalnya silinder tuh bentuknya. Ya Allah nggak akan bang. Oke, itu lampiran tugas. Kalau lampiran dari orang mah, orang pengen kalian foto ini aja deh, di Zoom bareng berapa ini? Berenam ya? Ya bang. Foto berenam di Zoom, di screenshot lah. Ntar simpen di lampiran, udah kayak gitu aja. Biar orang tahu kelompok satu tuh kayak gimana aja sih mukanya gitu. Satu aja, Bang. Ya itu mah satu aja. Jangan banyak-banyak, mual ntar lihat rehannya kan. Astagfirullahaladzim. Ya udah sih kayak gitu aja kalau dari orang. Ini nih kontak orang bentar. Soalnya orang juga mau ngasih. Tuh. Bebas siapa yang perwakilan lah. Bebas mau Rehan, mau Angga, siapa. Kok coba chat orang siapa we? Ini siapa yang mau ngechat? Bentar bang, di laptop. Bentar. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah di Techprot belum? Praktikum. Udah Udah, bang. Bang. Modul berapa? PRM1 sama PRM2, Bang. PRM 2 ngebahas apa? Bubut. Oke. Yang ajar siapa tuh PRM 2? Bang Iman kalau nggak salah, Bang. Bang siapa? Amin. Iya. Bang Amin. Oke. Oke. Ada apa? Ya ada. Eh nanti yang lain juga bantuin Angga ya laporan. Yang kurangnya apa aja. Siap. Udah sih kalau dari orang segitu aja. Mau Eh tanya bang, ya boleh. CNCT yang ada presentasi bukan sih bang? Iya ada. Kalian ntar presentasi minggu depan. Siapin presentasinya seorang satu ya. Jangan per kelompok gitu.
orang satu. Itu presentasi dari mana, Bang? Maksudnya presentasi dari hasil sekarang? Iya, dari hasil sekarang benar. Kayak contohnya Hamzah nih mau presentasiin apa aja kayak klasifikasi pemesinan, sistem koordinat. Terus Itu yang penting mah itu sih di presentasi kalian jelasin listing kalian gitu sama gambarnya. oh, oke. Berarti Cuma kan kita hal yang pasti beda lah ya, beda kerja sama listing mah. berarti kita share screen gitu, Bang. Iya, share screen. Ntar kalian aja yang bikin ininya nggak apa-apa di Google Meet juga. Jadi jelasin dulu yang tadi Gimana? teorinya, terus nanti listingnya sendiri-sendiri gitu Bang. Iya, semuanya sendiri-sendiri benda kerja maupun listingnya. Teorinya dibagi-bagi aja gitu. Teori mah terserah kalian, yang penting si listingnya pasti beda kan. Ntar dijelasin aja di presentasi. Ya Bang. Kalian Sabtu depan ada praktikum siang nggak? Ntar Bang, lihat dulu Bang. Oke. Ya, Rehan mulai arate. Gimana? Rumah nggak ada Bang, siang Bang. Nggak ada. Serius, nggak ada. Sabtu kan ya? Nggak ada Sabtu. Ya, Sabtu depan siangnya jam 1-an lah. Ada nggak? Nggak ada Bang. Orang tuh nggak bisa untuk pagi Sabtu depan karena ngajar lagi. Dan siang sekarang pun orang ngajar gitu. Kalau presentasi nggak usah lama-lama sih. Cuman sejam 2 jam lah. Dan kalau pengen cepat Jumat. Jumat tapi malamnya Isya lah jam 8. Itu kalau kalian mau biar satunya kosong gitu. Jaga jam 1. Itu kalau kalian mau. Orang mah bisanya Jumat malamnya jam 8 sama Sabtu jam 1 lah. Soalnya ntar jam 3 buat yang sesi siang presentasinya. Gimana? Kalau laporan H-6 ya. Berarti hari Jumat kan terakhir tuh Jumat depan laporan. Amin 6. Kan kemarin di briefing kayak gitu. Oke, paham? Oh, Oke. Berarti perwakilan dari Rehan ya? ya Bang. Udah sampai ketemu minggu depan lah ya. Rehan minggu depan harus udah mandi loh. Siap Bang. Ya udahlah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya ya. Sok boleh live sekarang. Masih Bang. Yuk.